Jalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Mbak Eka. Mau pilih apa? Anggur apa stroberi? Hai, salam sahabatku. Kembali bersama saya di channel saya tentunya. Channel yang biasa mengulik tentang dunia psikologi dan kehidupan manusia dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Oke sahabatku, pada segmen kali ini kembali saya akan mengulas tentang psikologi perkembangan anak. Kalau kita bicara tentang dunia anak-anak, maka dunia anak identik dengan dunia permainan, di mana segala bentuk aktivitas anak semuanya dalam mindset permainan mereka. Jadi, dunia anak itu betul-betul berbeda dengan dunia orang dewasa. Makanya tidak heran jika ada beberapa orang dewasa yang menganggap anak yang kreatif, anak yang aktif, anak yang suka bergerak ke sana kemari dianggap sebagai anak yang mungkin dalam tanda kutip dia susah diatur. Padahal sebenarnya anak-anak yang karakteristiknya seperti itu terkadang dia asik dengan dunianya sendiri. Sehingga karena ini berbeda, maka ketika kita bekerja dengan anak-anak, kita harus menggunakan mindset anak-anak. Di mana mindset anak-anak itu selain bermain, pola pikir yang dikembangkan masih sebatas pada imajinasi saja. Sehingga pola-pola perilaku, sikap, dan tindakan mereka semuanya adalah suatu permainan. Makanya anak-anak terkadang sulit kita kendalikan. Dia punya banyak ide untuk dia ekspresikan. Makanya dia seringkali berpindah dari satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Sangat dinamis sebenarnya. Makanya dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa dunia anak-anak itu bukan miniatur dunia orang dewasa. Sehingga kita sebagai orang dewasa idealnya tidak terjebak dalam situasi bagaimana kita merasa memiliki kontrol yang penuh terhadap anak-anak. Padahal anak itu adalah punya rasa, punya jiwa, punya pikiran, punya perasaan yang ingin diekspresikan. Sehingga kita harus tahu betul bagaimana memperlakukan anak itu. Nah, salah satu cara yang terbaik untuk mendekati atau bekerja dengan anak-anak adalah menggunakan media permainan. Dalam psikologi banyak sekali permainan-permainan yang diciptakan dan dikreasi sedemikian rupa memang ditujukan agar dapat membantu individu yang terlibat dalam permainan itu untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Minimal dia terbantu dalam hal bersosialisasi. Jadi sahabatku, kalau kita bicara tentang dunia anak, maka mindset kita tentu harus menggunakan mindset mereka. Tidak bisa kita memaksakan dengan pola pikir orang dewasa. Anak-anak bukan miniatur orang dewasa. Anak-anak tetap adalah dunianya sendiri dengan dunia anak. Indonesia dari sejak zaman nenek moyang kita itu sebenarnya mewariskan banyak sekali permainan-permainan yang itu sangat indah dan sangat asik untuk dimainkan oleh anak-anak. Baik itu permainan yang menggunakan alat atau permainan yang tanpa alat, baik yang sifatnya individual maupun yang sifatnya berkelompok atau dimainkan secara bersama-sama. Kalau kita bicara tentang permainan, jadi kalau kita bicara tentang permainan,
Indonesia sebenarnya kaya sekali akan permainan. Bahkan kalau kita mungkin melakukan riset tentang berapa sih jumlah permainan di Indonesia, itu mungkin nggak akan terhitung jumlahnya. Apalagi kalau permainan-permainan yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia itu kemudian dimodifikasi sedemikian rupa, bahkan mungkin itu diangkat menjadi sebuah kompetisi, maka sebenarnya Indonesia akan sangat kaya sekali akan hal itu gitu loh. Nah, baik, kaitannya dengan dunia anak, maka permainan-permainan itu sebenarnya akan sangat membantu bagi perkembangan psikologi anak. Apalagi kalau anak itu secara kepribadian dia mungkin tergolong introvert, mungkin tergolong sulit untuk bersosialisasi. Salah satu contoh kenapa permainan ini sangat penting bagi anak-anak, misalkan begini, kalau kita mendapatkan seorang anak yang mungkin secara kepribadian dia introvert, maka kecenderungan anak itu akan menutup diri atau mungkin sulit untuk mendapatkan teman sebaya yang lebih banyak dari yang lain. Nah, kondisi ini biasanya para psikolog menggunakan media permainan untuk membantu anak itu belajar bersosialisasi. Nah, dari sekian banyak permainan, ada satu permainan yang sangat menarik, dan ini permainan hampir dari semua etnis di Indonesia melakukan permainan ini. Walaupun namanya mungkin berbeda-beda gitu ya, tetapi secara umum biasanya permainan ini dikenal dengan permainan ular naga, di mana permainan ini biasanya ada dua orang yang menjadi gerbang naga yang akan menjaga benteng naga itu. Kemudian ada segerombolan anak-anak yang di situ ada induk naga menjadi anak-anak naga yang akan keluar masuk dari benteng itu. Oke sahabatku, coba kita lihat nih ya bagaimana asiknya anak-anak bermain ular naga ini. Oke, di mana nih ini induknya nih ya kan. Nah, yang paling depan tuh itu adalah induk, kemudian sampai paling ujung itu adalah ekor, dan oke, ini dia berusaha untuk memasuki gerbang, kemudian keluar gerbang lagi, dan gerbang akan berusaha untuk menutup dan menangkap mereka. Naga. Kalian udah bisa kan? Ya, yang keras dong jawabnya, udah bisa belum? Iya, pinter. Ya udah ya. Sekarang Mbak Uni jadi buah stroberi, Mbak Evi jadi buah anggur. Nanti kalian pilih mau di belakangnya Mbak Uni stroberi atau di belakangnya Mbak Evi jadi anggur. Gitu ya. Tahu kan? Jawab yang keras dong. Pinter. Yaudah ya, langsung aja mulai. Yuk Mbak Evi. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Mbak Eka. Mau pilih apa? Anggur apa stroberi? Anggur. Udah sana di belakangnya Mbak itu. Kok kamu gak pilih aku sih? Ya lagi. Panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Yeay. Kamu mau pilih anggur apa stroberi? Kok kamu gak pilih aku sih? Ya anggur apa ya? Yang dicari.
permainan ular naga ini memiliki lagu ular naga. Kita bermain sambil bernyanyikan lagu ular naga itu tambah asik gitu. Walaupun mungkin agak sedikit berbeda ya di beberapa tempat atau di beberapa wilayah di Indonesia bahwa lagu yang dinyanyikan itu akan berbeda, tapi paling tidak ya seperti inilah. Ini ada liriknya ya, lagu dari permainan ular naga ini ya kurang lebih seperti ini liriknya, dan mungkin ini juga bahasanya kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu, tapi mungkin kalau di bahasa-bahasa daerah sesuai bahasa-bahasa daerah di beberapa wilayah Indonesia mungkin akan menggunakan bahasa daerah. Tapi kurang lebih seperti itulah permainan ular naga ini. Tapi yang jelas bagi sahabatku yang tergolong generasi X yang pada masa-masa tahun 70-an, tahun 80-an, pada masa itu adalah kalian masih masa anak-anak, maka sebenarnya pada masa itu permainan ini juga sudah sering dimainkan. Apalagi pada masa itu kan tidak semua wilayah di Indonesia itu terjangkau oleh saluran energi listrik ini. Belum adanya PLN yang ada di mana-mana. Saya masih ingat betul ketika tahun 80-an saya bermain permainan anak-anak. Waktu itu seringkali kita memainkan permainan-permainan itu ketika malam bulan purnama. Jadi kalau udah musim kemarau tiba, karena kemarau dulu agak sedikit panjang gitu ya, sehingga ketika kemarau tiba kemudian malam bulan purnama ya, anak-anak sudah pada keluar di halaman, di tanah lapang gitu ya. Kemudian kita bermain berbagai macam permainan sampai capek gitu ya, sampai menjelang dini hari. Nah, salah satu permainan yang dimainkan pada saat itu adalah ular naga ini, dan sangat asik sekali. Kenapa? Karena ada cahaya rembulan. Romantis sekali kayaknya nih ya. Ada cahaya rembulan dan tidak ada penerangan lampu listrik sama sekali kan, karena waktu itu masih pakai metromak gitu ya, sehingga ya suasananya asik lah gitu ya. Nah, itu pada zaman dulu. Artinya begini, Indonesia itu memiliki kekayaan akan permainan dari yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Apalagi dari sekian banyak etnis suku yang ada di Indonesia, itu semuanya memiliki permainan-permainan lokal yang begitu sangat bernilai. Bahkan mungkin ada nilai-nilai tradisi yang ada pada permainan itu. Oke sahabatku, kalau kita bicara manfaat dari permainan ini, sungguh sangat luar biasa manfaatnya. Pertama, anak akan belajar bagaimana cara disiplin terhadap aturan. Karena di setiap permainan, termasuk permainan ular naga, itu ada aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang memainkan permainan itu. Nah, aturan main itu akan memberikan deskripsi, akan memberikan internalisasi bagi pribadi-pribadi anak-anak pada saat itu untuk bagaimana sih memahami nilai-nilai aturan, ketaatan terhadap aturan itu dalam dunia nyata, dunia real di dalam kehidupannya. Sehingga dari awalnya dari dunia permainan dia akan mencoba menginternalisasi semua itu menjadi sebuah bentuk ekspresi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui permainan ular naga ini, anak akan belajar tentang nilai-nilai solidaritas di antara kawan-kawan itu, di mana yang paling depan jadi kepala naga, kemudian sampai ke ekornya, mereka akan satu kata untuk selalu bekerja sama agar ular naga ini tetap utuh, agar permainan mereka itu berhasil dengan baik gitu ya. Maka mereka harus melakukan kerjasama, kerja teamwork. Nah, ini adalah hal-hal yang nilai-nilai dalam permainan yang juga sebenarnya bisa diterapkan kepada kehidupan nyata anak-anak itu, sehingga anak-anak itu akan menyadari bahwa oh ternyata penting ini untuk kehidupannya, baik disadari walaupun tanpa disadari. Yang ketiga, anak-anak akan belajar minimal tentang interaksi dan sosialisasi, karena mereka terkoneksi, melakukan kontak sosial secara fisik dan secara langsung dengan kawan-kawan sebaya seusianya.
bahkan mungkin ada yang lebih tua, tetapi disinilah anak-anak akan belajar bagaimana nilai-nilai sosial, interaksi di antara sesama manusia yang sebaya. Mereka akan belajar bagaimana berkomunikasi, menghargai. Mereka akan belajar bagaimana nilai-nilai yang ada dalam kelompok itu. Baik sahabatku, saya rasa itu ya untuk segmen kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dan terinspirasi dari apa tayangan ini. Oke sahabatku, kalau kalian merasa bahwa tayangan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi pada hidup Anda, maka alangkah baiknya kalian juga memberikan support dong pada channel ini dengan like, comment, dan subscribe tentunya. Dan terima kasih saya ucapkan. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Salam.